Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam program ini kita akan mempelajari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari Kejadian hingga Wahyu dalam basis harian dari hari Senin hingga hari Jumat. Jika Anda ingin melihat episode-episode yang sebelumnya, Anda dapat mengunjungi situs web kami dengan alamat semuakitabsuci.com. Seandainya ini adalah kali pertama Anda menonton program kami, Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda ataupun permintaan Anda ke alamat info@semuakitabsuci.com. Anda juga dapat memeriksa halaman Facebook kami di mana Anda akan menemukan episode-episode dibagikan setiap hari. Anda dapat menyaksikan episodenya dan mengomentarinya. Dalam studi kami tentang kitab-kitab Perjanjian Baru, tepatnya surat-surat pastoral, kami telah sampai di 1 Timotius pasalnya yang ke-6. Izinkan saya untuk mengingatkan Anda bahwa surat Timotius yang pertama berkaitan dengan gereja sebagai rumah Allah. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah bergabung di studio, Saudara Faiz Fuad dan Saudara Ishak Elia. Selamat datang para hamba Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kami akan segera memulai pembelajaran sesaat lagi. Selamat datang para hamba Tuhan. Terima kasih. Dr. Faiz, pasal 6 ayat 1 dan 2 berkata, semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurangi disegani karena bersaudara dalam Kristus. Melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Setelah dia berbicara di pasal sebelumnya tentang hubungan antara para penetua, perempuan muda, perempuan tua, dan para pemuda, dia mulai di sini untuk berbicara tentang hubungan antara hamba dan tuannya. Mohon jelaskan tentang topik ini. Di bagian ini Rasul Paulus memberikan arahan kepada hamba-hamba, baik majikan mereka orang percaya ataupun bukan. Dan mengatakan bahwa kehormatan harus ditunjukkan pada majikan, baik mereka orang percaya atau bukan. Dalam bahasa Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama pasal 2, hai kamu hamba-hamba tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Itu tidak bergantung pada apakah bos saya atau majikan saya adalah orang percaya atau tidak. Itu bergantung pada apa yang Tuhan perintahkan kepada saya, yaitu bahwa saya harus melakukan pekerjaan saya dengan sempurna dan menghormati majikan saya. Menghormati mencakup respek pribadi dan respek secara finansial juga. Jadi apakah saya akan memberikan kepada majikan saya uang? Tidak, saya tidak akan memberinya uang, tapi saya akan memberinya hak-haknya dengan bekerja secara sempurna. Tidak peduli apakah dia menghormati hak saya atau tidak. Saya melakukannya bukan untuk menyenangkan Tuhan saya atau bos saya, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Dan Rasul Paulus serta Petrus memberikan hal ini dari bagian lain. Namun masalah sebenarnya yang adalah umum saat ini ialah ketika pemilik bisnis atau manajer adalah orang yang percaya dan karyawannya adalah saudara seiman. Bila si karyawan adalah seorang saudara seiman yang terkemuka dalam bidang spiritual, atau seseorang yang memiliki karunia rohani, misalnya mereka mungkin telah beribadah bersama pada suatu malam dan sang karyawan yang terkemuka dalam komunitas spiritual adalah orang yang berkhotbah dalam pertemuan itu, lalu dia pergi bekerja
keesokan harinya dengan berpikir bahwa perbedaan tidak ada lagi dan menganggap bahwa dia bisa berusaha dengan manajernya sebagai saudara seiman yang sama seperti yang dia lakukan dengannya di gereja sejauh dia mungkin tidak menghormati posisinya. Atau mencoba untuk meninggikan dirinya sendiri sehingga keduanya akan terlihat sama. Memang benar bahwa mereka setara di gereja karena di gereja baik budak atau orang bebas dalam keluarga Allah seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Namun di tempat kerja ada perbedaan sosial dan pekerjaan yang harus diperhitungkan dan seseorang harus sangat berhati-hati. Saya kenal seorang manajer yang memiliki perusahaan besar dan dia mempekerjakan seorang pemuda. Pemuda ini bekerja di pagi hari dengan membawa Alkitab seolah pekerjaan adalah perpanjangan dari pertemuan kemarin. Manajer merasa bahwa dia meremehkan pekerjaannya. Jadi dia katakan kepadanya bahwa meskipun mereka adalah saudara di gereja, tapi di tempat kerja ia adalah manajer dan pemuda itu harus bekerja. Bahkan saya melihat bahwa dia benar dalam apa yang ia lakukan. Benar. Jadi petunjuk-petunjuk kepada hamba ini berlaku baik majikan itu orang percaya atau tidak. Ini sungguh sangat penting. Dalam Silakan. kasus di mana sang tuan adalah orang yang tidak percaya, beberapa orang mungkin tidak bekerja karena sepenuhnya berpikir bahwa mereka tidak dibayar cukup. Iya, Tentu ini salah. oke. Itu sebabnya ia berkata agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat Benar. orang. Saya ingin membedakan antara menghormati dan menyanjung. Menjadi karyawan di sebuah perusahaan atau sebuah institusi, saya dituntut untuk menghormati atasan saya. Entahkah dia seorang percaya atau non-percaya, tetapi bagaimana dengan sanjungan? Maksud saya, kita melihat beberapa karyawan yang disebut hamba di sini yang suka melebih-lebihkan dalam memuji manajer ataupun pimpinan perusahaan mereka. Bagaimana kita membedakan antara menghormati dan kemunafikan menurut firman Tuhan? Menyanjung adalah mengatakan hal yang tidak benar atau atribut yang tidak ada. Ini sanjungan dan kebohongan. Menghormati adalah sesuatu yang pasti diterima seseorang terlepas dari karakteristik pribadinya. Oke, Manajer saya di tempat kerja layak dihormati. iya, benar. Dan perintahnya dipatuhi. Ini adalah perintah Alkitabiah. Tetapi bahwa saya mengatakan sesuatu yang tidak ada, ini adalah sanjungan dan kebohongan yang Saya Tuhan pikir tidak jika berkenan. manajernya adalah orang percaya yang memiliki wawasan, ia akan dapat membedakannya. Benar. Saudara Ishak yang mengatakan dimulai dari ayat 3, jika seseorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan, antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, dan yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Jauhilah hal-hal semacam itu. Berikut adalah peringatan tentang hal yang tidak mengikuti perintah-perintah. Mohon penjelasan Anda. Nah, konteksnya terkait dengan apa yang baru saja kita dengar tentang tuan dan hamba. Ia berkata jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, artinya sebagai sebuah prinsip, siapapun yang tidak mematuhi perintah-perintah Alkitab secara umum, Iya, tidak hanya mengenai masalah tuan dan hamba, tidak sepakat dengan perkataan sehat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Maksudnya bahwa firman ini diucapkan oleh ilham, jadi itu adalah firman Roh Kudus dan Tuhan Yesus, bukan perkataan Rasul Paulus. Dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan kesalehan, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Orang ini sombong dan berpikir bahwa dia lebih tinggi dari Alkitab dan doktrin-doktrinnya. Tentu saja dia tidak menyatakan bahwa dia menganggap dirinya lebih tinggi dari Alkitab, melainkan mungkin mengklaim bahwa ayat tertentu memiliki arti lain atau bahwa Alkitab tidak berarti ini atau itu secara harafiah. Dia mungkin mengklaim bahwa ayat-ayat sebelumnya tidak berlaku saat ini karena tidak ada lagi tuan dan hamba. Meskipun kata-kata ini berlaku untuk pegawai saat ini, seperti yang telah kita pelajari, jadi dia berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. izinkan saya bertanya, haruskah saya mengerti dulu untuk taat atau taat untuk memahami? Beberapa mengatakan mereka tidak akan patuh kecuali jika mereka mengerti terlebih dahulu, tetapi Alkitab tidak mengajarkan demikian. Alkitab mengajarkan kita untuk taat, bahkan waktu kita nggak mengerti, dan saat Benar. sedang menaatinya, pemahaman akan datang. Benar. Menjadi orang percaya, saya seharusnya memiliki iman, yaitu mempercayai Tuhan, dan keabsahan perintah-perintahnya yang untuk kebaikan saya. Jika saya tidak percaya bahwa firman Tuhan adalah untuk kebaikan saya seharusnya tidak mengaku sebagai orang percaya lagi. Tetapi sebagai orang percaya yang mempercayai firman Tuhan, saya harus taat. Dan saya akan mengerti saat sedang menaati, tetapi mengatur pemahaman sebagai syarat untuk taat tidak akan mengarah pada pemahaman atau ketaatan. Benar. Ia berkata, tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata. Artinya, ia selalu berdebat.
dan memaksakan penafsiran-penafsirannya sendiri tentang ayat-ayat yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Artinya ini akan menuntun pada pertikaian antara Tuhan dan hamba. Dan karena keduanya adalah orang percaya, ini akan menyebabkan gesekan di dalam gereja. Dan sayangnya ada orang-orang yang non percaya, orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira kesalahan itu adalah suatu sumber keuntungan. Artinya mereka ingin mendapatkan keuntungan finansial dari kesalehan, misalnya dengan mendapatkan pekerjaan. Tetapi kesalehan seharusnya tidak menjadi alat untuk memperoleh keuntungan. Oke, kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ada beberapa orang yang sombong dalam pelayanan dan itu menyebabkan masalah. Kesombongan selalu menimbulkan masalah dan itu tidak layak untuk anak-anak Allah. Kita harus selalu menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, diselamatkan oleh kasih karunia Allah saja. Ada orang-orang yang bangga dengan posisi, ras, dan warisan mereka. Tetapi ada yang bangga bahwa mereka telah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan saja. Sayang, kita memiliki banyak hal yang memanggil kita untuk rendah hati. Cukup kita memiliki masa lalu yang tercemar oleh dosa dan kejahatan. Oleh karena itu, kita harus selalu rendah hati, tidak lupa bahwa kita telah diselamatkan oleh karunia Tuhan sajalah yang membuat kita terus ada sampai dengan saat ini. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kita di pasal 6 dari 1 Timotius. Dan sekarang kita akan menerima pertanyaan dari hadirin di studio. Ayat 6 berkata, memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang sangat besar. Apakah kepuasan bertentangan dengan ambisi? Mengira kesalehan itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang kesalehan itu kalau disertai dengan rasa cukup, memberi keuntungan besar. Apakah kepuasan bertentangan dengan ambisi? Pertama, izinkan saya mengatakan bahwa kesalehan adalah takut akan Tuhan secara diam-diam dan percaya pada Tuhan di hadapan orang-orang terlepas dari semua keadaan di sekitarnya. Atau itu adalah keadaan jiwa yang tidak peduli tentang apapun selain hak-hak Tuhan terlepas dari kesenangan dunia dan terlepas dari apa yang dapat ditawarkan oleh dunia. Rasa cukup adalah perasaan puas dengan apa yang Tuhan tawarkan kepada saya. Jadi saya bekerja dengan rajin untuk menjadi sukses, tetapi saya tetap merasa cukup dengan apa yang Tuhan tawarkan kepada saya. Dan ini berarti bahwa saya bersuka cita dalam apa yang Tuhan tawarkan, apakah ketekunan saya membuat saya dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi ataupun tidak. Ambisi adalah saya mencoba untuk berhasil dan melakukan pekerjaan saya dengan segala keseriusan dalam segala hal. Tapi saya harus tetap puas dengan apa yang Tuhan atur bagi saya. Dalam melengkapi ceramah yang terasa cukup, dia berkata asal ada makanan dan pakaian cukuplah selama saya percaya kepada Tuhan yang menyediakan untuk saya dan mengatur urusan-urusan saya, maka saya tidak akan begitu berhasrat bahwa Tuhan akan mengubah keadaan-keadaan saya. Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal 4, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saya membayangkan jika saya bertanya kepada Paulus, bukankah kamu di penjara? Lalu ia akan menjawab, iya, jadi apakah kamu mau agar saya mencarikan pengacara yang pintar untuk dapat membantu membebaskanmu? Ia akan menjawab, tidak, aku sudah puas karena apa yang telah terjadi padaku telah mendatangkan perkembangan bagi Injil. Lalu apakah kamu ingin agar kami mencarikan seorang dokter untuk merawatmu? Dia akan berkata, tidak, duri dan daging ini memberiku kuasa Allah. Bayangkan orang saleh yang begitu merasa cukup dengan apa yang Tuhan atur untuknya dan tidak peduli apakah keadaannya akan berubah karena apa yang telah terjadi kepadanya adalah keadaan terbaik di mana Tuhan dapat dimuliakan. Apakah Anda berpikir bahwa Tuhan melupakan dan mengabaikan penderitaannya atau bahwa ini sebenarnya adalah keuntungan besar? Kesalehan mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dan orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Jadi ambisi terbaik yang pernah ada adalah apa yang Tuhan penuhi kepada saya menurut rencana-rencananya, bukan apa yang saya capai sendiri. Seseorang mengatakan sebuah ungkapan yang bagus tentang merasa cukup, yaitu kepuasan. Ia berkata, orang ini yang tidak tahu merasa cukup dengan sedikit yang dia miliki, bahkan jika dia akan mendapatkan lebih banyak, Benar. dia tidak akan bisa puas. Ini adalah prinsip yang sangat penting. Amin. Saudara Ishak, ayat 9 dan 10 berkata, tetapi mereka yang ingin kaya
terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dua ayat yang sangat penting tentang keinginan Iya. untuk menjadi kaya dan cinta uang. Mohon penjelasan Anda. Banyak orang percaya bahwa sebagai prinsip, seseorang harus melakukan yang terbaik untuk mendapatkan lebih banyak uang. Namun seperti yang kita sepakati, jika tidak ada kepuasan, manusia tidak akan pernah mengatakan cukup. Jadi, paragraf ini sangatlah penting. Dan ayat kunci dari bagian ini adalah ayat yang 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Uang bukanlah masalahnya. Uang itu sendiri adalah berkat, salah satu karunia Tuhan. Masalahnya adalah cinta uang dan kelekatan hati seseorang pada uang. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada yang bisa melayani dua Tuhan, baik Tuhan maupun uang. Orang percaya berurusan dengan uang, dan banyak orang percaya mungkin kaya, dan ini adalah berkat. Tetapi jika cinta uang adalah yang mendorong saya, maka uang telah menjadi Tuhan saya. Benar. Tetapi jika Tuhanlah yang mendorong saya dan uang adalah hamba saya, maka saya berada dalam situasi yang benar. Bagaimana dengan kasus di sini? Sayangnya uang adalah tuannya, mereka yang ingin menjadi kaya. Lalu mengapa? Uang adalah bagian dari karunia Tuhan yang terkait dengan rencananya untuk hidup saya. Tetapi saya tidak mencari rencananya dalam hidup saya. Saya memiliki rencana untuk hidup saya yang membutuhkan jumlah uang yang besar. Ini adalah ketidakbergantungan total kepada Tuhan. Masalahnya bukan karena saya menginginkan lebih banyak uang, tapi alasan mengapa saya menginginkan lebih banyak uang. Tuhan tahu bahwa rencananya dalam kehidupan saya terkait dengan tempat dan batas-batas tertentu. Bahasan-bahasan Dia telah spesifik. menentukan musim-musim Benar. bagi mereka. Benar. Dan batas-batas kediaman mereka. Lalu mengapa saya ingin keluar dari batas-batas ini? Benar. Jika saya bersikeras dengan rencana saya sendiri, hasilnya akan menjadi akar segala kejahatan ialah cinta uang. Cinta uang dapat membuat seseorang berbohong atau mencuri. Kecintaan akan uang dapat menyebabkan penyuapan seseorang, menerima suap dari seseorang, atau bahkan pembunuhan. Karena cinta uang, Yudas mengkhianati Tuhan. Dia mengkhianati Tuhan. Semua jenis kejahatan dapat dikarenakan oleh cinta uang. Jadi, mereka jatuh ke dalam godaan dan jerat yang menjerumuskan ke dalam keruntuhan dan kehancuran. Dia berkata tentang cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ekspresi yang sangat kuat memang. Maksudnya mereka melenceng jauh dari doktrin dasar Kristen dan membuat diri mereka sendiri dalam masalah yang tidak dapat mereka hadapi. Oke. Dr. Fayez ayat 11 dan 12 berkata, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Mohon komentar Anda tentang kata-kata ini. Baiklah, saya ingin mengatakan bahwa ungkapan ini tidak disebutkan kecuali dalam surat-surat ke-1 dan kedua kepada Timotius. Dalam surat pertama, Rasul Paulus menggambarkan Timotius sendiri, namun ungkapan itu sendiri menggambarkan semua orang yang melawan arus, dan bisa dikatakan ketika orang pergi ke satu arah, ada seorang yang pergi ke arah lain dan berdiri di sisi Tuhan pada hari-hari kehancuran, kejahatan, dan kemurtatan. Ketika semua orang mengkhianati, ada seorang yang memutuskan untuk tidak mengkhianati, melainkan berdiri di sisi Tuhan. Dia seperti ikan yang tidak haram yang memiliki sirip dan sisik sehingga dapat berenang melawan arus. Ketika semua orang berjalan ke satu arah, ada satu yang pergi ke arah yang berbeda melawan arus. Ke arah Tuhan, orang ini muncul di hari-hari kegagalan dan kehancuran. Orang ini berdiri di sisi Tuhan dan Tuhan sangat berkenan dengannya. Ada ungkapan serupa yang disebut dalam Perjanjian Lama, yaitu manusia Allah. Ada banyak nabi dalam Perjanjian Lama, tapi tidak setiap nabi digambarkan sebagai manusia Allah. Ada 11 nabi yang digambarkan sebagai manusia Allah, yaitu mereka yang berdiri di sisi Tuhan. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Jauhilah cinta akan uang dan roh duniawi. Jadi apa yang akan dilakukan seseorang untuk melawan arus? Dia menyebutkan 6 atribut moral yang sangat indah yang diwakili dalam seorang manusia Allah. Pertama, mengejar kebenaran. Di sini maksudnya bukan pembenaran, tetapi praktik kebenaran, yaitu seorang yang hidupnya penuh dengan perbuatan yang baik, ditujukan kepada semua orang di sekitarnya. Adapun kesalehan
Itu adalah takut akan Tuhan secara diam-diam dan percaya kepada Tuhan di depan umum. Iman adalah kumpulan fakta-fakta Kristen sejati. Iman yang sekali untuk selamanya disampaikan kepada orang kudus mengenai pribadi Kristus. Jadi apapun keadaannya, saya berpegang pada firman Tuhan tentang Tuhan Yesus Kristus dalam pribadinya dan juga pengorbanan yang disediakannya, keimamatannya dan perantaraannya. Kasih yang diperintahkan Alkitab ditujukan kepada semua orang. Ketabahan berarti bahwa saya akan terus mempercayai Tuhan bahkan di bawah tekanan dan dalam keadaan yang sulit. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Aku tidak akan mengeluh atau meremehkan pendisiplinanmu. Aku menunggu engkau dengan sabar dan tunduk, ya Tuhan. Dan kelembutan adalah bahwa hidupku penuh dengan sifat-sifat moral yang indah yang muncul di dalam Kristus yang lembut dan rendah hati. Siapapun yang menunjukkan 6 atribut ini dalam hidupnya adalah abdi Allah karena dia pasti akan menentang mayoritas. Mereka berkata kepada Santa Athanasius, seluruh dunia menentangmu, Athanasius. Dia menjawab, dan saya menentang seluruh dunia. Beberapa waktu yang lalu seorang hakim di Amerika mengundurkan diri dari pekerjaannya karena dia memutuskan untuk tidak akan berpartisipasi dan mendokumentasikan pernikahan gay. Dan ketika mereka berkata kepadanya, mengapa kamu melakukan itu? Dia menjawab, saya akan mentaati Tuhan bahkan jika cuma saya saja yang mentaati dia. Masih ada pahlawan dunia, wanita dan pria yang atasnya berlaku kata-kata ini, tapi engkau hai manusia Allah. Seseorang mengatakan bahwa arti manusia Allah dalam perjanjian baru melibatkan baik pria maupun wanita. Dr. Fayez, ia berkata dalam ayat yang sama, ayat 12, rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Apa artinya merebut hidup yang kekal? Itu adalah kepenuhan kenikmatan hidup kekal. Apa artinya ini? Hidup kekal adalah karunia masa kini dan karunia masa depan. Kita memiliki kehidupan kekal sejak kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita tidak bersedia dalam suasana kehidupan kekal. Kita akan sepenuhnya menikmati kehidupan kekal ketika kita pergi ke surga. Namun bahkan dari sekarang seperti dikatakan dalam Kolose 3, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Marilah kita memutuskan pikiran kita pada kemuliaan yang menanti kita dan mencari hal-hal yang ada di atas. Seperti dikatakan dalam Kolose 3, agar kita dapat menikmati hidup kekal sepenuhnya dari sekarang. Kita akan menerima pertanyaan hadirin. Ayat 12 dan 13 berkata, untuk itulah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu. Mengapa ikrar yang benar disebut 2 kali? Silakan Saudara Ishak. Dalam Yohanes pasal 18, dalam persidangan di hadapan Pontius Pilatus, gubernur Roma, kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jadi pengakuan yang baik adalah mengakui ketuhanan dan kekuasaan Raja Kristus, bahwa Kristus adalah Tuhan dan Raja. Tuhan tidak takut untuk mengucapkan pengakuan ini di hadapan Pontius Pilatus. Jadi kamu juga tidak perlu takut atau malu dengan pengakuan ini. Kata-kata ini tidak ditujukan kepada Timotius saja, tetapi kepada saya dan kepada setiap orang Kristen sejati. Kami merasa terhormat untuk bersaksi tentang siapa Kristus itu. Dr. Fayez, sebelum kita mendapat komentar terakhir dari Anda tentang ayat 17, saya ingin membaca ayat-ayat yang dikatakan tentang Tuhan, dimulai dari ayat 14, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita, Yesus Kristus, menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Semua sebutan ini tidak berlaku untuk siapapun selain Tuhan Yesus Kristus yang tentangnya dikatakan Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Saudara Fayez, mohon komentar pada bagian yang dimulai dari ayat 17. Adapun orang kaya di zaman sekarang ini, tuntutlah mereka bukan untuk menjadi angkuh atau menaruh harapan mereka pada ketidakpastian kekayaan, tetapi pada Tuhan yang dengan melimpah menyediakan segala sesuatu untuk kita nikmati. Nah, Rasul Paulus memerintahkan orang kaya untuk tidak mengandalkan kekayaan mereka dalam memastikan masa depan mereka, karena kekayaan ini tidak pasti dan akibatnya tidaklah bijaksana untuk mengandalkan itu semua untuk mengamankan masa depan seseorang. Kekayaannya bisa hilang dalam sekejap, baik itu uang, emas, atau perak.
Tidak ada yang dijamin. Yang meletakkan dasar yang baik untuk masa depan adalah takut akan Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi berseru kepada Elisa, "Hamamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hamamu itu takut akan Tuhan. Dia memiliki janji dari Tuhan, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Dia menuntut pengenapan janji itu dan Tuhan menanggapi dan menjamin segalanya bagi dia, bahkan masa depan putra-putranya. Mengapa? Karena orang itu saleh, jadi kekayaan tidak pasti itu bisa saja habis, tapi yang memberikan keyakinan tentang masa depan adalah perbuatan baik. Benar. Takut akan Tuhan dan Benar. kesalehan, dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang. Iya. Bahkan untuk masa depan yang sementara untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ia berbicara kepada orang-orang percaya yang Oke. kaya dengan berkata bahwa mereka menerima pemberian ini untuk menjadi murah hati dan siap untuk berbagi. Perkataan terakhir dalam ayat 20, "Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan, karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu." Mohon komentar terakhir tentang ayat ini. Yang didepositukan dengan sangat singkat adalah apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita tentang kebenaran Kristen. Penyetornya adalah Kristus. Dan yang didepositokan adalah kebenaran Alkitab. Iman yang Baik. sekali untuk selamanya disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebelum dia naik, dimerintahkan kita untuk menjaga ini. Saya bisa menyamakan ini dengan seorang yang memiliki kotak perhiasan dan meminta saya untuk menjaga kotak perhiasan ini selama perjalanannya ke luar negeri. Apakah masuk akal bahwa ketika dia kembali, saya mengatakan padanya bahwa kotak perhiasannya rusak atau hilang? Dia mempercayakan saya dengan perhiasan yang sangat berharga. Beraninya saya memberitahu kepada dia bahwa perhiasannya telah hilang. Oleh karena itu, kita akan berbicara banyak ketika kita merenungkan dalam surat yang kedua tentang deposito. Oh, Timotius, jagalah deposito yang dipercayakan kepadamu itu, yaitu kebenaran Baik. Kristen, karena si penyetornya akan datang lagi. Terima kasih, kita sudah sampai di akhir dari surat pertama dan menantikan surat kedua kepada Timotius. Sekarang mari kita simpulkan episode ini bersama hadirin di studio. Kita telah selesai mempelajari pasal 6 dan semua surat Timotius yang pertama. Apa yang Anda pelajari dari surat ini? Mengurus penataan rumah Tuhan seperti yang Tuhan inginkan adalah hal yang paling penting. Ya, seperti Tuhan inginkan. Saya harus puas dengan apa yang saya miliki, tidak berusaha menjadi kaya karena ini akan menyebabkan banyak masalah bagi saya. Kita harus taat dan sementara di jalan ketaatan kita akan mengerti karena semua urusan kita bergantung pada kesetiaan Tuhan dan kepercayaan kita kepada firman Tuhan dan kebaikannya. Baik. Saya sangat suka dengan ayat yang berkata memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang sangat besar. Seakan-akan ayat ini dicerahkan di hadapan saya sudah sering membacanya sebelumnya. Tetapi ini adalah pertama kalinya saya memahami dengan cara ini. Seolah-olah Alkitab mendorong saya untuk melihat ke atas bukan melihat ke sekeliling apa yang ada di dalamnya saya hidup. Melainkan merasa cukup dengan apa yang saya miliki. Dan peduli untuk takut akan Tuhan dan hidup untuk kemuliaannya. Bahkan saya terpesona oleh ayat tersebut. Benar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Tuhan berkati. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode mendatang. Dengan rahmat Tuhan, kita akan mulai studi surat kedua kepada Timotius. Kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.